Assalamualaikum teman-teman Patisanggul, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya, amin. Hari ini kembali dengan Mudia yang akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Sebelum belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ayo disiapkan alat tulisnya kalau perlu. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan pelajari muatan IPA. Masih tentang bunyi. Yang kita bahas pertama-tama yaitu sumber-sumber bunyi. Apa itu sumber-sumber bunyi? Setiap sumber-sumber bunyi adalah setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Sehingga semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya yaitu alat-alat musik seperti suling. Nah, suling ini kita memainkannya dengan cara meniupnya pada bagian ujungnya dan menutup lubang-lubangnya untuk menghasilkan nada-nada yang berbeda. Selanjutnya misalnya gitar. Gitar kita mainkan dengan cara dipetik. Lalu kecapi, sama seperti gitar kita mainkan juga dengan cara diketik, dan masih banyak lain lagi alat-alat musik yang ada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang indera pendengaran atau telinga. Yang akan kita bahas hari ini yaitu bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga yaitu terdiri dari 3 bagian. Pertama, ada bagian luar, ada bagian tengah, ada telinga bagian dalam. Pertama, kita akan membahas dulu dari telinga bagian luar. Di telinga bagian luar yaitu terdapat pertama daun telinga. Nih yang ibu lingkarin merah itu merupakan daun telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi. Selanjutnya ada liang telinga. Liang telinga berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian tengah. Lalu di dalam liang telinga itu terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Ya, selanjutnya kita ke telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah terdapat bagian-bagian juga. Yang pertama yaitu ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga ke koklea. Selanjutnya ada saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di luar dan di dalam telinga kita. Selanjutnya kita ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya terdapat koklea atau rumah siput. Nah, koklea ini berbentuknya seperti siput, makanya sering disebut rumah siput. Koklea ini berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi yang diteruskan ke saraf pendengaran. Selanjutnya ada saraf pendengaran.
Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya akan dikirim ke otak. Selanjutnya kita ke proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Kita bisa mendengar bunyi itu harus ada sumber bunyinya. Ya, makanya dia harus ada sumber bunyinya, getaran dari sumber bunyinya. Bunyi bisa muncul kalau ada getaran. Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Lalu gelombang bunyi merambat di liang telinga, yang kemudian bunyi tersebut akan menggetarkan gendang telinga. Lalu getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan akan ditangkap oleh koklea dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Seperti itu. Ini ya sumber-sumber proses mendengar bunyi dari getaran dari sumber bunyi tadi. Karena bunyi itu dihasilkan oleh getaran, dan sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Lalu beginilah prosesnya di dalam telinga kita sampai saraf tadi menyampaikannya ke otak. Seperti itu. Nah, informasi telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Berikut, Budi akan berikan cara memelihara kesehatan telinga. Yang pertama, membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk di dalam telinga kita. Yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Seperti itu cara memelihara kesehatan telinga. Selanjutnya adalah muatan PPKN. Kita akan membahas tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Manfaat kerjasama yang pertama yaitu meringankan pekerjaan, 2. Membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, 3. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, 4. Memupuk rasa tolong-menolong. Macam-macam kegiatan kerjasama. Pertama, ada kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah itu diantaranya adalah piket kelas, kerja kelompok, dan menggalang dana untuk korban bencana. Selanjutnya, ada kerjasama di lingkungan sekitar. Ada kegiatan ronda, kerja bakti, gotong royong, dan membantu membangun tempat ibadah. Jadi membantu membangun tempat ibadah itu gak harus dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan tempat ibadah itu. Itulah salah satu bentuk kerjasama di antara perbedaan agama, yaitu membangun tempat ibadah. Tugasnya, silakan kalian cari bentuk-bentuk kerjasama
yang ada di lingkungan rumah kalian. Apapun itu, silakan dibuat seperti ini, dibuat seperti peta pikiran, bebas. Ini boleh kalian tulis 4 saja, boleh ditambah atau ya maksimal minimal 3, lebih juga boleh, nggak apa-apa, lebih baik. Sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Tugasnya bisa dikumpulkan, nanti informasinya Ibu berikan di grup ya, sesuai sama grup. Ya, sebelum itu kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.